Ketika kita akan menggunakan media dalam proses belajar mengajar, pemilihan media pembelajaran yang baik dan tepat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Berikut ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih media pembelajaran. Yang pertama yaitu kesesuaian. Ketika kita akan memilih media pembelajaran, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian. Apakah media yang kita pilih ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kemudian sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, materinya, ataupun indikatornya. Yang kedua yaitu kejelasan sajian. Ketika kita akan memilih sebuah media pembelajaran ataupun mungkin kita akan menggunakan media pembelajaran, kita harus memperhatikan kejelasan sajiannya. Maksudnya, kejelasan sajian itu adalah kalau misalnya untuk buku-buku SD itu sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang. Kemudian, yang harus diperhatikan juga adalah ilustrasinya, gambarnya, apakah menarik atau tidak apabila diberikan kepada anak SD. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kemudahan akses. Jadi, ketika membuat media pembelajaran atau memilih media pembelajaran, kita harus memperhatikan kemudahan akses. Misalnya, kita menyusun atau mengembangkan atau membuat media pembelajaran berbasis website atau blogspot. Misalnya, ini kita harus memperhatikan kira-kira tempat kita menggunakan media pembelajaran itu apakah terkoneksi dengan internet atau tidak. Jangan sampai nanti kita membuat media pembelajaran berbasis internet, ternyata tempat atau sekolah tempat kita mengajar itu tidak ada jaringan internetnya, sehingga tidak mudah untuk diakses. Yang keempat, kualitas. Jadi, kita juga harus memperhatikan kualitas ketika kita memilih media pembelajaran. Kita harus memperhatikan kualitas medianya. Misalnya, jika kita menggunakan media jenis video, berarti kualitas seperti misalnya gambarnya itu harus jelas dan suaranya harus jernih. Kemudian yang kelima, kebaruan. Jadi, media pembelajaran itu harus juga mengikuti tren yang sedang viral saat ini. Misalkan, tren yang sekarang itu adalah TikTok. Guru bisa saja menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Keenam yaitu fleksibilitas dan kenyamanan. Fleksibilitas itu maksudnya adalah dapat digunakan di berbagai macam situasi. Kalau kenyamanan berarti tidak membahayakan warga sekolah. Jadi, media yang kita gunakan aman dan juga digunakan dalam berbagai macam situasi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mudah digunakan. Media pembelajaran harus mudah digunakan oleh guru dan siswa. Jangan sampai kita membuat media pembelajaran tetapi siswanya tidak bisa menggunakan atau gurunya sendiri juga bingung untuk menggunakannya. Jadi, hal ini sangat penting karena sebaik apapun media pembelajarannya, tapi kalau nyatanya susah digunakan, tidak gampang, maka itu tidak menjadi media pembelajaran yang baik. Terakhir yaitu sesuai dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar setiap siswa pasti berbeda-beda. Jadi, kita juga harus menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Kalau misalnya gaya belajar siswanya itu visual, itu berarti siswanya senang melihat. Kalau auditory, berarti media-medianya yang berbasis audio atau audio visual. Sedangkan kalau kinestetik, itu berarti gerak. Jadi, kita harus memperhatikan gaya belajar siswa agar media yang kita gunakan itu ngena kepada siswa-siswa kita.